Balik lagi di podcast Secangkir Kopi bareng gua Raffi dan Dava. Kali ini kita berdua aja ya, Dava ya. Kemarin Iya kita benar. ditemenin dengan wanita ganteng, wanita cantik. Sekarang kita batangan aja yang hidup. Oke, akhir-akhir ini kan lagi banyak banget fenomena-fenomena yang menarik ya. Iya betul. Kayak penembakan polisi, kemudian isu legalitas ganja, dan yang menarik lagi adalah Citayam. The new SCBD. Iya. Nah, kayaknya yang lebih menarik itu karena kita lebih apa ya, lebih banyak yang softnya atau santai-santainya ini mengenai masalah Citayam atau the new SCBD yang ada di Sudirman. Nah, Iya. fenomena ini apa sih yang lu rekam? Fenomena ini yang saya lihat ya, Ya, itu ramainya anak-anak dari kalangan muda, terutama dari kelas menengah ataupun menengah ke bawah yang kumpul ramai di daerah Duku Atas ya kalau nggak salah namanya ya. Saya nggak terlalu kenal sama kawasannya gitu. Tapi yang saya tahu itu anak-anak tuh anak-anak remaja biasanya ya, pada nongkrongnya yaitu di satu tempat ini yang akhirnya jadi trennya itu gara-gara pakaiannya, karena fashionnya yang mereka tampil gitu. sampai di Tokyo ya, ada Juku ya, kalah Iya, dengan kita kalah. ya. Wah, kalah banget. Iya, sampai orang-orang Tokyo, salah satu fashion Tokyo gitu ya, nge-tweet di Twitter gitu, merasa wow, keren banget nih anak-anak Citayam gitu, anggaplah kayak bahasanya seperti itu ya. Iya, iya. Menarik ya, dalam artian sampai Tokyo pun atau misalkan Jepang ya, Mm-mm. bisa istilahnya mengapresiasi anak-anak Citayam ini. Yang tadinya iseng-iseng mungkin karena di Citayam sana nggak ada tempat nongkrong, akhirnya mereka naik KRL gitu sampai turun di Sudirman di Duku Atas, dan akhirnya mereka nongkrong di situ, eh, minum-minum kopi dan lain sebagainya ya. Itu tempat yang strategis ya menurut gua ya, tempat nongkrongannya. Uh-uh. Nah, selain dari itu, eh, menurut lo dengan adanya fenomena Citayam ini apalagi sih yang membuat terbuka lagi gitu pemikiran-pemikiran orang, atau misalkan lebih ke arah fashion, atau misalkan penilaian orang terhadap fashion tersebut? Nah, sebelum saya masuk ke fashion ya, saya mau Ya, bicara fenomenanya ini. Makin kesini kan makin rame ya, orang-orang yang dari berbagai kalangan pun jadi ikut trennya kan, ya mulai dari menengah ke bawah sampai pun yang anak-anak elit gitu, ya, artis-artis lah, bahkan eh, tokoh politik ya. tokoh apa ya, tokoh politik juga ikut ikut meramaikan gitu. Nah, di sini yang saya lihat itu permasalahannya ada satu, yaitu eh, apa ya disebutnya, kurangnya ruang publik yang inklusif gitu. Ngerti maksudnya? Nah, Cara detailnya gimana, yuk? jadi di Jabodetabek ini punya masalah serius terkait ruang publik yang inklusif, pusat perbelanjaan yang masih menjadi primadona warga megapolitan sebagai ruang publik meski bersifat komersial. Maksudnya Betul, ruang betul, publik betul. ini di Indonesia tuh tidak merata gitu tuh. Sehingga orang-orang yang dari pinggiran daerah-daerah pinggiran kalau mau kumpul tuh ya di satu ruang publik saja. Contohnya seperti ini, daerah kawasan Duku Atas gitu. Nah, ini saya lansir dari artikel tentang fenomena ini.
ramai berbondong-bondong nongkrong di pusat kota Jakarta. Belakangan hal ini menjadi tren remaja yang kerap dijuluki Citayam Fashion Week. Bubuhan nama Ya, Citayam merujuk pada asal para remaja yang umumnya dari kawasan di pinggiran ibu kota seperti Depok, Bojong, Citayam hingga Bekasi gitu. Nah inilah mengapa kawasan Duku Atas itu menjadi jadi tempat yang fenomena ya karena anak-anak remaja ini melihat kawasan Duku Atas ini mudah diakses terutama lewat KRL, lewat transportasi bis dan sebagainya gitu. Dan ruang publik ini, kawasan Duku Atas ini itu tempat paling tepat untuk bercengkrama, kenalan, bahkan untuk menunjukkan eksistensinya gitu kan. Ada subkulturnya gitu. ya, gue juga ngerasa sih karena gue kan dulu juga pengguna KRL. Nah, gue berhenti di Sudirman, kemudian melanjutin ke MRT ya. Dari Duku Hmm. Atas itu kan ada MRT ya. MRT Sudirman tuh menuju ke Lebak Bulus. Itu menarik ya, karena di situ tuh ada terowongan ya, terowongan di terowongan itu biasa dilakukan kegiatan-kegiatan sih yang gue tahu ya. Kemudian ada beberapa organisasi juga kayak misalkan survei-survei gitu, kadang-kadang ada orang ya entah entah mengenai survei apapun itu ya, ataupun misalkan bikin kayak seperti tanda tangan petisi itu juga ada, kayak misalkan kita tolong dan sebagainya. Jadi sehingga menurut gue memang Duku Atas ini adalah tempat strategis, tempat nongkrong-nongkrong anak-anak muda. Cuman ya memang ya harus bicara eksklusif, maksudnya adalah ruang-ruang publik ini harus terbuka semuanya ya. Mungkin entah efek dari COVID-19 sehingga tidak ada ruang publik yang terbuka, atau memang ketersedikitan ruang publik yang menurut pandangan lu sebenarnya yang tadi ya memang mungkin di Jakarta kurangnya ruang publik yang inklusif, artinya seperti panggung-panggung untuk panggung-panggung rakyat lah seperti itu ya. Betul, Ada betul, di betul. mana kayak misalkan kegiatan-kegiatan rakyat itu dibuat di situ. Nggak cuma alun-alun aja sih sebenarnya, tapi adanya tempat-tempat kayak misalkan untuk kebudayaan dan sebagainya itu memang sangat penting. Nah, salah satunya ya mungkin sekarang ini adalah yang diberlakukan adalah teman-teman dari Citayam ini yang yang bisa dibilang luar biasa lah eksistensinya gitu, sehingga banyak ya itu tadi sampai tokoh-tokoh politik, selebritis, Dinar Candy datang, Luna Maya datang, Luna Maya bukan, ya Luna Maya juga kayaknya kalau nggak salah datang ya, Mbak Ipong pun datang gitu ya, kemudian beberapa artis ya datang lah, sampai tokoh politik Anies Baswedan, kemudian Ridwan Kamil terakhir yang ngajak ojol untuk apa namanya berjalan di catwalk gitu ya. Ini jadi trend center baru gitu ya. Ya itu yang menurut terkait masalah ruang publik ya. Jadi ya memang kalau misalkan pun di Jakarta atau di daerah lain ya harus menyediakan ruang-ruang publik untuk pesta masyarakat, atau misalkan ya sekedar ngopi-ngopi komunitas gitu ya, selain alun-alun lah. Iya. Apalagi sih uh, fenomena ini yang menurut lu harus rekam lagi terkait masalah entah dari sudut tempat Nah, kok apa namanya tempat publik gitu, atau ya. kemudian ke yang lain. Nah, kalau sekarang kan masyarakat melihatnya itu jadi suatu hal yang positif ya, maksudnya Ya, adanya fenomena ini. Tapi kalau kita lihat beberapa minggu ke belakang, awal-awal muncul ya tren ini, tren anak-anak dari Citayam, Bogor dan sebagainya datang ke kawasan Duku Atas untuk berpakaian eksentrik ya kan, dan berkelompok, jalan-jalan berkelompok gitu. Itu awal-awal ya orang-orang yang saya lihat ya di dunia Twitter, orang-orang melihat itu tuh sebagai hal yang menilainya tuh kayak norak banget sih gitu tuh, pakaian fashionnya seperti ini alay ya. gitu. Iya, alay amat sih gini 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 gitu. Tapi
pas saya lihat diskusi di situs lain seperti Reddit, malah kebanyakan tuh orang yang mendukung gitu hadirnya mereka. Ini loh, saya sih setuju dengan hadirnya mereka karena terbukti bahwa di Indonesia tuh kurang yang namanya ruang publik gitu tuh. Sejauh ini kan ruang publik orang-orang Indonesia itu kan ya pusat pembelanjaan kan kayak mall gitu kan, Ya, alun-alun gitu. Nah, jadi belum ada ruang publik yang benar-benar itu untuk nongkrong, untuk ngobrol, untuk berkenalan dan sebagainya gitu. Dan itu hanya ada di kota-kota besar doang. Nah, dari sinilah kita lihat ternyata banyak juga ya orang-orang toksik, terutama di Twitter yang saya lihat ya, ini ya apa fenomenanya di Twitter tuh ternyata ada aja orang yang masih melihat mereka tuh karena berbeda kelas gitu tuh. Mentang-mentang mereka beda kelas, mereka menilainya tuh ya negatif gitu. Giliran artis ataupun tokoh politik udah ikut terjun, baru deh mereka melihat itu sebagai hal yang positif gitu. Itu sih lucu aja kira sih saya lihat orang-orang seperti itu. memang kalau melihat fenomena itu ya, fenomena di Twitter, memang banyak sekali hal-hal yang negatif, hal yang norak dan sebagainya. Iya. Padahal dari kenoraan itu ya dulu juga ya seenggaknya lu bercermin di diri lu juga gitu. Lu dulu pernah kayak gitu juga gitu. Ya secara nggak langsung sih sebenarnya gitu. Cuman ya memang karena mereka bergerombol, kemudian menggunakan kostum yang berbeda dari orang-orang biasa, menggunakan gaya rambut yang orang-orang yang nggak biasa gitu ya, lebih kayak ke arah orang-orang sorry itu saya gitu ya, orang-orang udik, orang-orang kampungan dan sebagainya gitu, menganggapkan seperti itu. Cuman dilihat poin plusnya adalah ya kepedean mereka menggunakan hal tersebut gitu. Kepedean mereka Betul, untuk betul. melakukan fashion tersebut gitu. Jadi jangan menganggap bahwa fashion lo yang merasa yang paling oke gitu Iya, ya. betul. Jadi ketika fashion lo oke, kemudian ini kan fashion ini kan sebenarnya ada kelas-kelasnya, nggak cuma kelas atas aja yang merasa fashionnya adalah paling Nah, bagus, tapi ya iya. in the end kan ketika adanya Citayam Fashion Week ini menandakan bahwa ya orang-orang bawah juga punya fashion gitu kan. Ya maksudnya Iya. tanda petik ya, karena kan kita kan istilahnya menganggap bahwa orang-orang Citayam adalah orang-orang menengah ke bawah lah, anggapnya seperti itu, yang memiliki panggungnya dengan melakukan fashion dengan ya gaya apa adanya gitu, nggak sampai berjuta-juta gitu kan, karena kan outfit mereka kan nggak nyampe yang wah sepatu gue 80 juta ini gue ini dan sebagainya merasa keren gitu. Sebenarnya kalau misalkan gue nganggap mereka pun norak juga, ngapain sih gitu kan, eh, ngasih tahu outfit lu berapa dan sebagainya, giliran ada outfit yang biasa aja dan booming yang mereka merasa iri, terganggu, kita terusik Nah, gitu, dibilangnya iya norak betul. gitu kan, Betul. padahal ya lu juga norak gitu kan. Jadi Padahal ya sama-sama aja ya. iya, padahal sama-sama aja, cuman lebih eksisan mana gitu ya. Sekarang kita Heeh. lihat aja lebih eksisan dari teman-teman yang the new SCBD baru gitu ya kan. Jadi terbit bahasanya adalah SCBD yang lama yang benar-benar anggaplah toksik, yang yang apa ya, yang apa segalanya itu pengen dipaksain. Nah sekarang the new SCBD ini adalah gaya dengan apa adanya yang mereka miliki, dengan Iya. apapun yang mereka tempelin gitu. Sehingga ya orang-orang lain pun akhirnya mengapresiasi mereka gitu dengan gaya yang dianggap sorry itu saya kumel gitu ya dan sebagainya. Tapi ya yang menariknya lagi adalah apresiasi dari teman-teman politik dan sebagainya ya, Sandiaga Uno, kemudian Anies Baswedan juga memberikan beberapa apa sih beasiswa ya. Cuman awalnya ditolak atau gimana itu gua nggak tahu sih. Tapi ujung-ujungnya ada beberapa juga kayak JJ itu jadi duta apa kebersihan ya, duta nongkrong ya. Itu menarik sehingga mereka ya, gue sih lihat ikutin beritanya, mereka akhirnya nagih beasiswa ya atas
semacam itu yang menurut gua jadi isu yang sangat luar biasa ya. Ya, menurut lu pandangan lu terkait masalah ya tadi ya Twitter tadi ya, penilaian tentang orang itu dari pandangan lu, sudut pandang lu kayak gimana terhadap orang-orang yang menilai Citayam Fashion Week awalnya negatif? Eh, tentu saya punya punya opini yang campur aduk ya. Eh, saya setuju dengan kehadiran mereka juga gitu tuh. Karena isu-isu sosial ini di belakang Citayam Fashion Week ini jadi muncul gitu kan. Jadi harus kita khawatirkan gitu. Dan di satu sisi juga di baliknya banyaknya hal-hal positif pasti tentu ada negatifnya gitu. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau nambahin dikit tuh ya tentang orang-orang yang toksik yang mengatakan anak-anak Citayam ini pada norak dan sebagainya. Terbukti kalau kita yang warga negara biasa ya, maksudnya dalam artian yang ekonominya itu ya biasa-biasa aja, bisa menyaingi dengan mereka gitu, yang istilahnya yang elit juga gitu kan, terbukti gitu. Nah, bicara soal sosial ya, di sini kita bisa lihat ada kalau dari temen gue sempat cerita, dia kerja di daerah situ, di daerah Sudirman. Dia bilang oke lah mereka hadir untuk mengekspresikan diri sendiri gitu kan, untuk nongkrong karena memang ruang publik gitu kan, memang buat publik gitu. Di satu sisi yang dia lihat semakin kesini semakin parah, dalam artian ya tempatnya makin rame dan peraturannya tuh kurang ditegasin gitu. Jadi secara kalau kita lihat dari lingkungan, itu pasti merusak lingkungan. Karena apa? Ramainya orang pasti ramainya sampah gitu. Ya kan? Belum lagi karena itu ruang publik, orang orang-orang tuh hampir bebas melakukan apapun. Kayak misalkan anak-anak yang di bawah umur itu ikut nongkrong, ya kan, bahkan ikut ngerokok, ngopi dan sebagainya gitu tuh, yang seharusnya tuh ya ini kita tuh seharusnya khawatir dengan sisi-sisi negatifnya ini gitu. Itu saya sempat pernah diskusi dengan orang tua soal ini gitu. Orang tua kan tidak setuju ya, karena anak-anak ini kebanyakan bawah umur yang nongkrong kayak gitu kan, yang ngopi lah, ngerokok lah, tiduran lah. Dan itu benar, teman-teman saya yang kerja di sana itu pada bilang mereka tuh kerjaan itu ya nongkrong saja, dan bahkan ada yang nongkrong sampai tengah malam, ada yang bahkan sampai nginep di jalanan gitu tuh, di daerah KRL gitu ya. Kayak demi ikut tren aja gitu, bukan melihat dari sisi positifnya. Kayak sisi positifnya ya di sana kan buat bersosial saja gitu kan, habis itu udah gitu. Tapi orang di sana tuh ya melangkah lebih lanjutnya tuh keterlaluan menurut saya gitu. Kayak ya itu, sampai ada yang tidur di tengah jalan, tidur di stasiun ya kan, ya demi pengen pengen ngikut trennya gitu. Dan di sana kan juga orang-orang yang jualan juga banyak ya kan. Jadi selain akses makanan mudah, murah, meriah ya kan. Jadi ya itu tadi kita tidak boleh menyingkirkan sisi negatifnya, pasti banyak di balik sisi positifnya ini. Gitu. Kalau ngomongin sampah ya, atau misalkan nongkrong sampah dan sebagainya, memang
di kita secara keseluruhan mungkin masih ada yang belum sadar 80%. Ya mungkin Betul, betul. 20%-nya sudah sadar gitu ya terkait masalah sampah. Ya kan? Terutama di ruang-ruang publik gitu. Walaupun memang terkadang gini, ada di ruang publik ada tempat sampah, tapi akhirnya tempat sampah itu rusak, terus nggak dibetulin lagi. Ya ini gitu kan. Kemudian ada ruang publik lagi yang udah bagus tapi tempat sampah nggak ada karena ya itu tadi isunya takut rusak. Ya sehingga menurut gua memang dari secara budaya di Indonesia masih merusak terutama tentang masalah sampah. Vandalisme, kelakuan-kelakuan seperti itu memang masih ada lah di Ya, Indonesia ya. Ya, kalau dilihat-lihat ya nggak cuma di Sudirman lah, seperti itu ya di kita pun sama sih di daerah-daerah kita. Apalagi kayak misalnya coret-coretan yang sebenarnya nggak harus dicoret tapi dicoret gitu kan. Ya itulah kelakuan-kelakuan yang menurut kita harus kita sadari bareng-bareng. Ya boleh coret-coret tapi secara seni, kalau memang secara seninya ada ya kenapa enggak gitu. Kemudian ya sering-seringlah membuka ruang kepada orang-orang yang memang membutuhkan tempat apresiasi di Tayem, ataupun misalkan ada orang-orang yang suka main graffiti gitu supaya tersalurkan dengan baik ya. Nah, mengenai sampah ya gue sih masih no comment ya karena ya masih banyak ya nggak cuman orang-orang Citayam aja kali gitu kan, tapi memang semuanya ya 80% lah masih belum setuju, setuju. menyadari secara buang sampah sembarangan itu ya. Jangankan di Citayam atau misalnya jangankan di USCBD gitu. Kadang-kadang yang pakai mobil pun ya sampahnya asal dibuang. Iya, betul. Dan gue merasa masih ada itu gitu karena gue sebagai pengendara motor merasa terganggu juga ketika adanya mobil yang buang sampah gitu ya di kaca spionnya, yang penting di mobilnya bersih, yang penting di luarnya ya udah terserah gitu. Kalau di luar ya itu sih, itu memang masih budaya-budaya yang harus kita apa ya gaungkan bareng-bareng. Ya memang peraturan pemerintah memang harus secara tegas, tapi ya itu tadi perintahnya ketika peraturannya sudah ada kadang-kadang jadi tidak tegas lagi gitu. Maksudnya Iya. hanya peraturan aja gitu tapi secara pelaksanaannya masih ogah-ogahan ya kan. Iya, Jadi peraturan tertulis peraturan itu doang. iya peraturan itu hanya tertulis saja tapi secara prakteknya nggak pernah tahu gitu kan, dan itu sering terjadi dan ya gue ngerasain itu sih. Jadi ya kita harus mulai sadar bahwa buang sampah di tempatnya, menjaga lingkungan itu penting banget, sama-sama penting gitu ya, karena jika tempat nongkrong lu jadi busuk atau kotor ya itu gara-gara lu juga. Kalau Iya. misalkan memang tempat nongkrongan lo mau oke terus, mau estetis apa istilahnya mau keren terus ya lo harus jaga lu gitu supaya ya dilihat nilai positifnya lebih banyak ketimbang nilai negatif gitu. Ya kan, itu sih yang gua harapin ya kalau misalkan tempat-tempat ayam ya khususnya yang sekarang yang ada menempati the new SCBD ini gitu ya, sehingga ya jagalah bareng-bareng karena luar negeri pun mengapresiasi lu ya, karena sekarang pun banyak juga yang peduli terhadap lu gitu ya kan, yang interview lu dari TikTok, konten-konten YouTube dan sebagainya itu semuanya lagi tertuju sama lu. Kalau misalkan lu nya nggak bisa baik, nah, lama kelamaan akan sirna juga gitu. Akhirnya fenomena ini hanya fenomena sementara aja. Bumi yang akan punya ya sorry itu sih gitu ya, bumi yang akan punya mobil Alphard pun nanti akan hangus juga gitu. Kita nggak tahu nih Iya, apakah memang berjalan secara seterusnya atau hanya sementara. Ya menurut pandangan lo gimana kalau misalnya fenomena ini cuman muncul hanya sementara? kalau kalau menurut saya Kang ya, yang namanya tren itu tuh hanya sementara. Saya yakin kalau orang-orang ini yang maksudnya yang udah jadi
yang lagi naik daun nih saat ini tidak bisa apa ya bahasanya terus menyalakan apinya gitu tuh ya istilahnya tuh. Saya yakin kalau api itu udah redup ya udah mereka bakal dilupakan dalam sekejap gitu. Yang namanya tren pasti akan tersingkir oleh tren yang lebih lagi gitu tuh. Nggak tren nggak selamanya akan stay lama gitu. Tren itu ya usianya tuh sangat pendek, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, tapi nggak nyampe puluhan tahun, nggak nyampe ratusan tahun. Itulah tren. Saya yakin ini bakal turun dan lokasinya ya jadi biasa lagi. Kawasannya itu nggak jadi rame lagi. Tapi yang saya khawatirkan itu impact-nya dan juga after effect-nya. Dalam artian ya ini setelah ini udah nggak tren, bakal seperti apa tempatnya gitu tuh. Apakah masih bersih gitu, apakah masih terjaga kan lingkungannya gitu. Apa enggak gitu. Itu kan kita kan nggak tahu ya kesononya seperti apa. Tapi kembali lagi yang namanya tren saya yakin hanya sementara gitu. Ya, kecuali sih ada kecualinya. Kalau tren Mm-mm. itu udah menjadi budaya karena Mm-mm. budaya tersebut dijaga dan dilestarikan. Kemudian adanya hal-hal yang baru mereka ciptakan lagi sehingga tren Nah, tersebut tetap akan jalan gitu. Prestasi lah ya intinya seperti itu iya, sehingga iya. tren ini nggak bakal hangus gitu. Tapi kalau misalkan memang cuman sekarang tren yang hanya cuman gitu aja ya bisa jadi benar bulan depan pun akan selesai gitu dan nggak ada JJ baru, nggak ada bumi baru dan sebagainya, nggak bakal, atau Roy yang baru itu nggak ada ya. Kalau misalkan mereka mampu menciptakan prestasi lagi ya pasti tren tersebut akan menjadi kebudayaan bagi anak-anak Citayam yang akan datang. Tapi ya kalau bisa tetap dijaga dengan baik ya. Oke, thank you untuk Mas Dava sudah ngobrol-ngobrol masalah Citayamnya ya. Kita kan ngobrol Yuk, yang paling soft-softnya aja terkait masalah fenomena-fenomena yang ada ya. Yang lain-lainnya iya. mungkin akan dikupas tuntas lagi kalau misalkan memang kita sudah nyampe otaknya ya. Terutama terkait masalah polisi saling menembak polisi ya kan, yang menyelidiki polisi, yang menghukumnya polisi, semuanya tentang polisi. Kemudian masalah ganja yang masih diproses diteliti untuk menjadi dilegalkan atau lain sebagainya gitu ya. Itu juga Iya. masih berlanjut. Entah Citayam ini akan menjadi penutup dari penutup kedua isu tersebut atau memang masih tetap berjalan. Itu dia gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin podcast kita selalu di Secangkir Kopi. Sampai ketemu minggu depan bersama gua dan Dava lagi. See you. Thank you. Yuk, thank you.